Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, Rifa, guru swasta dan ojoler. Ya ini agak uh, kesentil lagi nih mendengar berita ada saudara kita yang namanya Soleh, ya betul lupa aku namanya, Soleh Darmawan yang dari Bekasi katanya meninggal karena menjadi korban tindak pidana penjualan orang nih. Oke, hubungannya saya dengan kasus ini adalah bahwa saya termasuk orang yang sedang berikhtiar untuk kerja di luar negeri. Eh, Ternyata dari informasi yang saya dapat sebelum saya berangkat adalah bahwa kita harus melalui agent atau ada istilahnya apa itu sponsor atau apa itu gitu yang harus menyediakan. Ternyata setelah kemarin beberapa hari yang lalu saya ngobrol sekitar 60-70 juta yang harus saya siapkan. Nah itu juga sudah tidak masuk akal menurut saya. Kalau saya punya uang sebanyak itu mending saya bikin bengkel motor di rumah, ya di Cimande kali ya, di pinggir jalan, kalau saya punya uang sebesar itu. Jadi asumsi bahwa orang yang ingin kerja ke luar negeri itu pasti harus banyak duit, mati-matian pinjam sana pinjam sini dengan asumsi nanti dapat gaji banyak, akan mengembalikan itu. Terlepas dari itu, wajar. So, contoh seperti saudara kita si Mas Soleh ini sampai menjadi korban penjualan orang dan kehilangan nyawanya karena keinginannya untuk bekerja di luar negeri dengan modal yang murah. Tidak seperti saya ketika dapat informasi 60-70 juta untuk berangkat. Atau di LPK tempat saya mengajar itu kurang lebih 40 juta. Nah, ada di sana saya temukan bahwa ada dana talangan bahasanya dari penyelenggara. Entah itu dana talangan seperti apa, yang saya tangkap dari cerita dari teman-teman yang mau berangkat adalah kita dibayarin dulu. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, pertanyaan saya sederhana adalah yang fungsinya dari BP2MI itu apa ya? Nah, ketika saya coba daftar ke sana sebagai calon tenaga kerja di luar negeri atau migran, itu saya di situ saya lupa itu ada opsi harus memilih apakah saya PT atau perusahaan atau CV atau apapun itu atau perorangan. Berarti di website itu pun akan diarahkan apakah saya mendaftar di sana sebagai penyelenggara atau perorangan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang daftarnya adalah perusahaan, berarti kita, ini saya pribadi sebagai orang yang ingin dapat katanya gaji besar. Kalau gaji 10-20 itu bukan besar, Bapak Ibu. Yang besar itu gaji tunjangan yang mencapai ratusan juta yang duduk di sana di atas. Itu besar. Kalau saya cuma mencari gaji yang cuma 15 juta itu gaji karyawan menengah di Jakarta, bukan besar. Pendidikan saya sarjana, saya seorang guru SMK, plus jadi tukang ojoler juga. Itu yang bikin saya bingung. Jadi yang jadi masalah adalah ketika ada agent yang mendaftar sebagai penyelenggara atau BP2MI di sana, mendaftar perusahaannya atau PT-nya atau agentnya apapun itu, akhirnya seolah jadi diarahkan bahwa saya yang perorangan ini harus menggunakan jasa agent. Nah, gunanya BP2MI apa? Namanya adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran. Asumsi saya berarti yang melindungi pekerja-pekerja migran di sana adalah BP2MI, bukan agent-agent itu. Nah, barusan sebelum saya buat video ini, saya dengar ada entah tenaga ahli apa, saya lupa, nggak baca karena sambil masak tadi. Itu katanya para pekerja itu harus lebih selektif memilih sponsor. Loh, kenapa harus memilih sponsor? Kenapa harus memilih agent? Sedangkan ada BP2MI. Yang mohon pencerahannya nih, apakah memang harus seperti itu orang yang ingin kerja ke luar negeri? Atau hanya menggembungkan PT-PT yang mendaftar di BP2MI untuk mengeluarkan dana talangan yang sampai mencapai puluhan juta itu, dengan asumsi nanti dipotong setiap bulannya dari sana. Saya nggak ngerti. Yang ingin saya tahu adalah berapa sih biaya sebenarnya yang harus kita bayarkan kalau saya bisa berangkat ke luar negeri, sebut saja yang saya tuju adalah Australia, melalui BP2MI. Kalaupun iya, saya harus mencicil biaya keberangkatannya seandainya gratis, tidak perlu dipungut biaya. Saya bisa cicil, tapi jelas yang membackingi saya atau yang melindungi saya adalah negara atau BP2MI. Tapi kalau saya melalui agent, saya agak bingung dengan biaya yang luar biasa seperti itu. Ada tukang es datang. Mohon pencerahannya.
Ya jangan sampai ini lagi balik lagi nih, karena kebetulan Allah mengizinkan kita punya gubernur hebat di Jawa Barat ini, ada warga Bapak di Bekasi yang pulang nama setelah kembali dari Kamboja dengan katanya tenaga ahli di TV tadi bilang mencari gaji besar. Ya gaji 10 juta 15 itu bukan besar Pak, normal itu karyawan menengah, tapi karena tidak ada kesempatan di Indonesia, tidak ada kesempatan di negaranya sendiri, akhirnya dia memilih untuk luar negeri dengan gelarnya yang diploma. Karena kalau berharap untuk meniti karir di Indonesia agak sulit dengan ijazah itu D3. Terima kasih eh, teman-teman yang mau bantu, mau sharing, mau memberitahu bagaimana cara berangkat melalui kedinasan BP2MI, tolong info, tolong komen, tolong kasih tahu, tolong kontak saya karena capek saya sebagai katanya tenaga pendidik yang harus eh, mendidik peserta didik itu dari adabnya, ahlaknya, kepintarannya. Itu hanya dikasih ratusan ribu. Bukan saya tidak bersyukur, bukan, hanya miris saja bahwa pendapatan saya yang di bawah 1 juta itu berbanding terbalik dengan, maaf, dengan orang-orang yang bekerja di pabrik mendapatkan tunjangan, THR, dan gaji mencapai sampai 10 belasan juta. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Yang harus digarisbawahi, saya hanya guru SMK bahasa Inggris swasta plus sebagai ojek online seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.